Suaranya kecil banget. Kita langsung aja ya. Mudah-mudahan kedengeran ya. Yang belum di mute, tolong di mute. Suaranya recording. Nggak kedengeran suaranya. Tes, gimana sekarang kedengeran nggak suaranya? Kalau pakai ini. Nah, yang ini lebih kedengeran. Oke. Sip. Kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-teman yang sudah mendaftar di grup Intensive IELTS. Ini saya sambil mengizinkan teman-teman yang lain untuk masuk juga. Jadi hari ini kita bakalan belajar tentang General IELTS dan juga listening dengan Miss Widi, yaitu guru saya waktu itu mempersiapkan IELTS waktu sebelum berangkat ke Australia. Nah, teman-teman semuanya, saya harap ini platformnya bisa digunakan buat bertanya apapun mengenai persiapan IELTS kalian. Kalau misalnya ada kesulitan yang kalian hadapi maupun strategi yang diinginkan untuk belajar, silakan ditanyakan di platform ini. Namun di dalam pertemuan ini kita bakalan nggak kedengeran ya? Sekarang kedengeran nggak? Suaranya kecil. Coba tolong. Oh, ada yang suaranya kedengeran tuh. Dikencengin aja volumenya. Soalnya aku nggak bisa ngomong kenceng-kenceng di library nih. Emang nggak bisa diem juga soalnya aku pakai holder. Anyway, jadi pertemuan ini saya harapkan buat teman-teman bisa memperbaiki kemampuan bahasa Inggris kalian, terutama dalam mempersiapkan IELTS. Dan dalam pertemuan ini kita akan mengikuti beberapa sesi, yaitu perkenalan dengan Miss Widi dan juga belajar tentang General IELTS dan listening. Nanti Miss Widi akan kasih bonus ke kalian untuk bisa ikutan latihan practice listening. Nah, buat Miss Widi tenang aja, ini kalau misalnya agak lama ininya, ternyata waktunya lebih dari 2 jam, mudah-mudahan bisa ya, karena ini Zoom-nya yang berbayar, jadi mudah-mudahan masih bisa untuk membayar yang ketelatan waktu yang saya lakukan, karena tadi ada beberapa technical error. Jadi teman-teman, hari ini pengajar kita adalah Miss Widi Wijanti. Beliau sarjana hukum dan master hukum juga di Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga, bukan hukum, humaniora, sarjana humaniora dan master humaniora. Dan juga beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa tempat, yaitu seperti di English for Academic Purposes
di UI Depok, terus juga di Atmajaya. Oh, ini beliau ngambil Master of Arts-nya di Catholic University sama di IALF Bali. Terus juga beliau lulusan dari Sarjana Sastra di UI, juga guru training at KSM Course di Jakarta. Nah, beliau ini udah oke banget deh, pokoknya karirnya tuh udah menjadi English tutor di mana-mana. Jadi teman-teman nggak salah lagi kita harus tanyain nih sama orang langsung yang udah pakarnya, ibaratnya udah ngajar bertahun-tahun di bidang ini. Miss Lady udah masuk belum ya? Miss Lady, buat teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditaruh di chat sambil saya memperbaiki yang ada di laptop. Kemudian juga kalau misalnya nanti waktunya nggak muat, nggak cukup, bisa ditaruh di grup di Telegram, juga nanti bisa dijawab di sesi selanjutnya. Dan sesi selanjutnya bisa kalian ikuti kapan waktunya, kita akan tentukan nanti, dan saya akan kabarkan ke kalian semua melalui platform sosial media yang saya punya. Gitu. Oke, Miss Widi silakan dimulai, Miss. Miss, kedengeran nggak, Miss? Oh, Miss Widi bisa masuk nggak? Iya, langsung share screen aja. Tapi suaranya Miss Widi nggak ada nih di aku. Di teman-teman ada nggak? Miss Widi bisa mulai videonya aja sama yang mikrofonnya dinyalain juga. Halo, tes. Yes, kedengeran. Kedengeran, Mbak. Aku nggak bisa share screen nih, Mbak. Nih katanya host disabled participant screen sharing. Oh, aku nyalain dulu deh. Miss Widi boleh ngomong sambil ngomong aja. Oke, semuanya terima kasih atas waktunya. Kali ini kita akan mencoba untuk mengenal IELTS lebih dalam lagi. Nanti setelah itu kita akan adakan preparation untuk IELTS ya, strategi terutama untuk listening-nya untuk hari ini. Saya mau tanya untuk sebelumnya, apakah semuanya sudah mencoba mengikuti English test level di eftest.org tadi? Kalau sudah, nanti kita bisa lihat sebenarnya kemampuan IELTS kalian itu sudah sampai mana, dan kira-kira untuk pass Australian Awards untuk level S2 itu kan minimal 5,5. Terus kalau untuk level PhD minimal 7 ya. Oke. Miss, ini udah bisa Sudah? sebenarnya. Udah aku tulis bisa sharing tuh partisipannya. Tapi di sini aku nggak bisa ya. Gitu. Coba aku aja ya yang kemarin Mas kirim kan? Iya, betul. Coba langsung, ini udah dilihat, udah kelihatan belum nih? Belum ya? Oke, yang overview dulu ya Mas.
Iya, yang overview. Alright. Sebentar, saya coba share screen. Teman-teman udah bisa lihat screen saya? Sudah, Mbak. Alright, oke. Ini nggak bisa dibesarin lagi, jadinya segini doang karena pakai HP. Oh gitu. Nah, Kelihatan nggak ya? kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan kok, kelihatan. Kelihatan ya, lumayan ya. Oke, Oke, nah. Perbaiki ya. Kalau udah masuk ini tes IELTS itu digunakan untuk mengetahui level English, level bahasa Inggris kalian, dan biasanya digunakan untuk mendaftar universities di luar negeri ya. Contohnya di UK, kalau di Amerika itu kebanyakan menggunakan tes TOEFL. Nah, tes IELTS ini biasanya itu sekarang harganya itu $300 atau kurang lebih 3 juta rupiah. Tapi karena kerjasama IELF dengan AAS, jadi biayanya diturunkan menjadi $750. Jadi kalian bisa coba ikutan kalau memang benar mau mencari beasiswa di Australia ya. Oke, boleh lanjut Mbak ke band score descriptions. Tadi setelah kalian mencoba tes level kalian, kalian bisa lihat kira-kira kalian itu saat ini berada di level mana? Level band score 5 kah? Atau 6 kah? Atau sudah 7? Atau mungkin ada masih di bawah 5. Jadi kalau misalnya nanti level kalian itu ada di 5, berarti target kalian misalnya 6, berarti kalian tinggal nambahin 1. Tapi di sana perlu diperhatikan kalian itu kuatnya apakah di listening, reading, writing, atau speaking. Kalau misalnya kalian listening, reading-nya sudah oke, maksudnya levelnya sudah di 6, tapi writing dan speaking-nya itu masih 5 atau masih 4 misalnya, itu bisa dilatih lagi. Nah, saran saya untuk melatih writing dan speaking itu harus membutuhkan bantuan dari supervisor. Supervisor di sini maksudnya adalah seperti English teacher gitu. Kenapa harus English teacher? Karena mereka itu bisa menemukan titik kelemahan kalian dan memberikan feedback yang membangun. Nah, coba lanjut untuk tes format. Sorry, ini ada pengalaman di library, maaf. Silakan dilanjutkan. Untuk tes format, itu sebenarnya IELTS ada 2 macam. Yang satu general training dan yang kedua itu untuk academic purposes. Karena kalian semua kebanyakan mencari beasiswa, jadi fokusnya itu adalah untuk yang academic purposes. Bedanya apa sih general training dengan academic purposes? Kalau general training itu biasanya kalian hanya untuk visit ke negara tujuan. Tapi kalau misalnya untuk academic purposes, berarti kalian untuk belajar. Jadi level maksudnya konten-konten soalnya juga berbeda. Kalau general training itu misalnya kalau readingnya itu kontennya menebak main idea dari judul artikel atau judul majalah atau undangan, hal-hal general yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya yang academic purposes itu lebih berbau akademis gitu. Jadi teks-teksnya misalnya diambil dari textbook, academic textbooks misalnya, gitu ya. Jadi vocabulary-nya juga vocabulary yang terkait dengan bidang akademik. Nah, berikutnya itu adalah konten yang ada dalam setiap sections. Kita tahu ada 4 sections, ada listening yang pertama, yang kedua itu reading, yang ketiga itu writing, yang terakhir itu adalah speaking. Boleh lanjut, Mbak Anggi? Nah, kita masuk ke listening parts. Di sini listening parts itu ada 4 bagian. Bagian yang pertama itu bisa dianggap yang paling mudah. Bagian kedua makin susah. Bagian ketiga lebih susah lagi. Bagian keempat yang paling susah. Jadi, the level of difficulty rises after each section. Sekarang,
target kalian itu untuk listening maunya di mana? Misalnya band score-nya, aduh target saya ada di 5,5 deh. Berarti kalian hanya boleh melakukan kesalahan sebanyak 22 soal. Seperti itu. Karena total soalnya itu ada 40. Untuk nilai 5,5, berarti maksimum kesalahan yang kalian bisa dapat itu hanya 22. Ya. Tapi kalau menurut saya, kalian jangan pasang target 5,5. Target kalian itu kalau bisa 8. Masa iya nggak bisa fokus membuat kesalahan 4? Ya kan? Hanya 4 kesalahan aja. Itu kalau menurut saya targetnya 8 nggak apa-apa. Ya, oke. Kok nggak mungkin, Miss? Kayaknya kalau targetnya 8 itu impossible. Kalau menurut saya sih, nothing is impossible. Ya. Nah, yang berikutnya itu ada 4 section. Setiap section itu ada 10 pertanyaan. Nah, nanti section satunya itu biasanya berupa form completion. Maksudnya di sana adalah melengkapi formulir. Dan kalian itu deals with name, phone numbers, dates. Jadi nanti kalian akan mendengar nama yang dieja. Ya. Tipsnya apa sih untuk ini? Ya tipsnya kalian harus mengenal nama-nama Western names. Nggak mungkin kan kalian akan mendengar nama Paijo misalnya, atau nama yang Indonesian name itu agak jarang sekali. Pernah sekali saya mendengar nama Siti disebutkan sebagai nama ibu kandung. Nah, tapi kalian harus familiar with Western names, terutama untuk spelling. Ada kata Philip. Philip itu ada L-nya 2, ada L-nya 1. Nah, itu you have to be familiar with that. Nanti misalnya kita taunya Philip L-nya 2, tapi nanti dalam recording pasti akan dikonfirmasi. Philip with 1 L. Nah, berarti kalian spellingnya itu harus P-H-I-L-I-P. Tuh, seperti itu. Ya. And then phone numbers. Phone numbers juga kalian harus pay attention, karena di sana phone numbers-nya itu starting with bukan zero kayak kita ini kan nomor telepon HP 0813. Enggak, kebanyakan itu starting with 6 to like from 1 to 10 gitu ya. Dan gitu nanti ada kalian mendengar nomor kredit card, terus nomor tiket pesawat, so anything related with numbers. Dan juga nanti ada date, tanggal misalnya nanti June 15th, 2020, for example, ya. Nah, untuk section 1 ini lumayan mudah karena topiknya easy dan conversation between two people set in everyday social context. Jadi tentang cara mendaftar kursus, cara mendaftar keanggotaan di library, seperti itu topik-topiknya. Kalau untuk section 2, ini biasanya adalah sentence completion in a paragraph, table, or diagram. Biasanya ini merupakan sebuah monolog. Jadi hanya satu orang yang ngomong, tapi kadang juga ada 2 orang yang ngomong. Ya, biasanya ini kayak misalnya ada seseorang tour guide yang menjelaskan jadwal kegiatan tour mereka. Jadi nanti ada tabel, kalian suruh ngisi jam segini, nanti kegiatannya apa, terus kegiatan ini digunakan untuk siapa, diperuntukkan untuk siapa, seperti itu. Ya. Untuk section 3 ini lebih sulit lagi karena lebih merefer ke kehidupan kampus, misalnya kadang ada multiple choices, seperti itu. Multiple choices-nya misalnya pembicaraan terhadap 3 orang sedang berdiskusi, mereka nanti presentasinya bagaimana, terus nanti teknik-teknik presentasi yang akan dilakukan seperti apa, seperti itu. Jadi kebanyakan itu tentang diskusi, ini bisa menjadi 3 atau 4 orang ya. Jadi yang harus kalian perhatikan di sini adalah kalian harus bisa membedakan suara speaker 1, speaker 2, speaker 3, dan speaker 4. Gitu. Jadi nanti kadang-kadang nanti speaker 2 itu fokusnya ke negatif opinion, yang nanti speaker 1 positif opinion, seperti itu. Kalian harus bisa membedakan itu.
Untuk section 4, di sini adalah summary notes completion from the recording. Jadi di sini lebih kayak kamu dengerin kuliah kelas, kalian berada di kelas, nanti dosennya membicarakan tentang sejarah gitar misalnya. Nanti di sana ada rentetan sejarah tahun segini, gitar semacam apa yang ada di publish misalnya gitu. Jadi kalian harus mengisi summary dalam bentuk paragraf bisa, dalam bentuk tabel bisa, seperti itu. Ya, yang bawahnya Mbak Anggi, listening parts. Slide berikutnya, ya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk listening parts. Jadi kalau kalian ada pertanyaan boleh di-keep dulu, nanti saya coba bahas di sesi pertanyaan. Boleh digeser ke kanan, Mbak? Nah, di sini yang diminta oleh IELTS Examiner adalah ability to understand the main ideas and detail factual information, the opinions and attitudes of speakers. Jadi kalian nanti juga bisa ditanyakan seperti ini. Speaker 4 itu emosinya seperti apa ya? Apakah dia happy, sad, atau bagaimana? Seperti itu. And then also the purpose of an utterance and evidence of your ability to follow the development of ideas. Jadi di sana juga bisa nanti kalian diminta untuk mengambil kesimpulan. Kalau dia bilang seperti itu, berarti kesimpulannya apa? Seperti itu ya. Nanti kita coba bahas di latihan berikutnya. Ya, seperti itu yang bisa saya overview dari listening section. Berikutnya adalah reading section. Reading section untuk band scores-nya kurang lebih sama dengan listening. Target kalian, mari kita bersama-sama pede untuk mencapai target 8 ya. Karena kalau kita mencapai target 7 kan alhamdulillah banget ya kan. Kalian bisa lebih dari yang lain. Nah, di sini reading section itu terdiri dari 3 passages, 3 macam teks. Nah, 3 macam teks ini karena soalnya ada 40, kadang ada yang soalnya 10, kadang ada yang soalnya 12, kadang ada yang soalnya 14. Di sini yang paling susah, itu menurut survei yang paling susah itu adalah bagian true, false, not given. Kalau true itu gampang dicari. False gampang juga dicari. Begitu not given, ini not given apa false ya? Jadi di sana yang agak membingungkan. Nanti saya kabari lagi triknya bagaimana menjawab true, false, not given pada sesi reading ya. Oke. Untuk reading ini, it is designed to test a wide range of reading skills, terutama reading for gist. Maksudnya reading for gist itu adalah main ideas. Jadi kalian itu intinya teks ini tuh apa sih? Jadi nggak perlu scanning. Yang dilakukan itu adalah skimming. Apa sih skimming itu? Skimming itu adalah misalnya kalian ada 4 paragraf dalam satu passage. Yang kalian lihat, yang kalian baca itu hanyalah the first sentence of each paragraph. Jadi hanya satu kalimat pertama dalam setiap paragraf, lalu kalimat terakhir dalam pada paragraf terakhir. Jadi di sana nanti kalian menyimpulkan, oh ternyata kata-kata yang sering disebutkan itu misalnya education. Oh berarti teks ini tentang education, seperti itu. Oke. Nah, konten pada reading section ini adalah diambil dari books, journals, magazines, and newspapers. Semuanya ini terkait dalam bidang akademik. Nah, kalau tadi yang bagian listening, untuk audionya saja itu totalnya 30 menit, dan kalian mendapatkan waktu 10 menit untuk transfer your answers to the answer sheet. Tapi kalau reading section, itu kalian diberi waktu 1 jam, 60 menit, tapi tidak ada waktu tambahan seperti waktu listening. Jadi benar-benar 60 jam, kalau 60 menit sudah habis, dan kalian belum selesai nulis jawabannya di dalam kertas jawaban, ya berarti you got no points gitu. Jadi make sure that you write your answers directly on the answer sheet. Jangan nunggu lagi-lagi, jangan nunggu-nunggu nanti, begitu langsung dapat jawabannya, langsung tulis. Tapi kalau misalnya ternyata kalian masih susah, masih bingung, nggak tahu jawabannya, kalau saran saya ditandain aja supaya nanti kalian begitu nulis jawabannya nggak salah nomor gitu, ya.
di sini saya perlu highlight, care should be taken. You have to be very careful. Harus hati-hati dalam menulis jawabannya, karena kalau spellingnya salah dan grammarnya juga salah, itu kalian nggak dapat poin. Oke. Nah, di sini ada beberapa common test type. Yang pertama itu ada multiple choice, ini yang paling sering ya. Terus identifying informations atau writer's views, claims, ada juga matching information, matching headings, matching features, matching sentence ending, sentence completion, diminta summary, completing summary completion, seperti itu. Ada juga diagram, label completion, dan yang terakhir itu short answer questions. Jadi dalam satu passage bisa jadi ada beberapa task type yang keluar, gitu. Jadi nggak berarti dalam satu section, satu passage itu hanya satu tentang multiple choice aja, nggak ada. Kadang dia kombinasi dari beberapa task type. Nah, untuk reading section ini akan dibahas lebih dalam pada sesi reading ya. Oke, Mbak Anggi, lanjut Mbak. Sekarang kita writing section. Nah, writing section ini sebenarnya agak luas penjelasannya ya. Cuman di sini saya coba ringkas. Writing section itu ada dua macam. Beberapa banyak dari peserta IELTS itu mencoba ketakutan gitu, takut dalam menjalankan writing section. Kenapa sih? Soalnya saya nggak bisa nulis atau takut nggak menjawab pertanyaan. Tapi kalau menurut saya, kalau kalian banyak latihan pasti bisa. Terutama task 1 ya. Task 1 ini adalah murni tentang descriptive text. Task 1 ini murni descriptive text dan kalian hanya harus menulis sebanyak 150 kata. Seberapa banyak sih 150 kata itu? Hanya satu paragraf. Nanti kalau misalnya kita bahas lagi tentang writing section, especially task 1, nanti kalian bisa lihat deh, oh ternyata gampang banget ya nulis task 1, dan ternyata kontennya itu tidak serumit yang dipikirkan, gitu. Ya. Jadi di sini untuk task 1, kalian punya waktu disarankan menggunakan 20 menit untuk menulis 150 kata. Di sini umumnya itu mendescribe data, misalnya data pertumbuhan penduduk, atau data penggunaan handphone misalnya, seperti itu. Nanti yang perlu kalian lihat itu sebenarnya hanya significant information atau significant data, entah itu data yang paling banyak, dan data yang paling sedikit, atau mungkin jeda atau perbedaan antara yang paling besar dan yang paling sedikit, misalnya seperti itu. Dan tulisannya pun untuk task 1 itu harus formal language. Maksudnya formal language ini tidak boleh menggunakan kata I, tidak boleh menggunakan you, tidak boleh menggunakan we, us, atau our. Jadi kalian tidak boleh melibatkan pembaca ke dalam tulisan kalian, dan kalian juga tidak boleh melibatkan diri kalian ke dalam teks yang kalian tulis itu. Jadi semuanya di sini task 1 kebanyakan menggunakan kalimat-kalimat pasif. Misalnya, the chart shows about bla bla bla. It is shown that bla bla bla, seperti itu. Nanti kita bisa lihat ada berapa macam jenis-jenis task 1 nanti dan cara menjawabnya seperti apa, ya. Nah, task fokusnya di sini diminta adalah the ability to identify the most important and significant or relevant information and trends in a graph, dalam bentuk graph, chart, tabel, atau diagram. Dan selain itu juga harus sesuai struktur esainya, dari yang general menjadi ke spesifik, seperti itu. Dan untuk task 1 ini jarang sekali diminta conclusion. Jadi conclusion itu kan kebanyakan hasil atau buah pikir dari kesimpulan kita ya, maksudnya opini kita itu tidak perlu dimasukkan kalau task 1. Jadi cukup memaparkan apa yang ada, data apa yang ada pada teks. Oke, nah
di sini untuk writing section itu ada 4 hal yang dinilai. Satu, task achievement. Task achievement itu maksudnya apa sih? Itu seberapa baik kalian menjawab pertanyaan. Seperti itu. Lalu coherence and cohesion. Coherence and cohesion ini penggunaan conjunctions, bagaimana kalimat itu menyatu antara kalimat satu dengan kalimat lainnya itu nyambung gitu, dan ada benang merahnya seperti itu. Lalu lexical resource. Lexical resource di sini adalah kemampuan kalian dalam menggunakan vocabularies. Tapi vocabulary-nya juga nggak sembarang vocabulary. Semakin kalian menggunakan vocabulary yang not really commonly used, tapi precise, maksudnya tepat digunakan, itu akan menambah nilai poin kalian dalam IELTS writing. Misalnya gini, kata increase. Increase itu kan kalau bisa dibilang levelnya common banget ya, kata increase itu. Kalau kalian bisa mengganti kata increase dengan misalnya raise, kata raise, itu kalian bisa pindah dari band 5 menjadi band 6. Gitu, itu sebagai perbandingan aja, misalnya seperti itu. Semakin kalian bagus lagi untuk menggunakan collocation, dan penggunaan collocation-nya, collocation itu adalah pasangan kata. Kayak misalnya, I am interested, itu pasangannya dengan in, bukan I am interested at. Kalau kalian menggunakan itu tepat, I am interested in, itu bisa jadi level kalian tuh bisa di 7, gitu. Tapi kalau misalnya kalian salah menempatkannya, misalnya I am interested at, itu bisa 6, bisa 5, seperti itu. Jadi nanti kita bisa juga membahas collocations apa saja sih, pasangan kata apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk writing task. Lalu spelling. Spelling ini juga sering, misalnya ada kata language. Ya, kata language itu kalau saya perhatikan, orang Indonesia itu cenderung spellnya itu mengejanya ada N di antara language. Perhatiin nggak? Jadi itu aja udah bikin spelling problem. Spelling problem yang seperti itu kadang membuat kalian itu turun bandnya. Oh, masa kata seumum ini language aja masih salah spellingnya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk writing ini benar-benar tricky, dan kalian harus benar-benar pay attention to every detail, gitu ya. Lalu avoid errors. Kalau saya punya prinsip, entah itu tes TOEFL atau tes writing, every time you write a sentence, you have to be sure that it contains of subject, predicate, and object gitu. Jadi minimal itu ada subjek dan ada predikat. Ketika kalian menulis sesuatu, menulis kalimat yang kalian bilang kalimat, tapi ternyata di sana tidak ada predikat, itu tidak bisa dibilang suatu kalimat gitu. Pun saya juga perhatikan dari beberapa tulisan-tulisan peserta IELTS ya, itu mereka menulis kalimat tapi tidak menggunakan titik yang jelas. Gitu. Jadi punctuations, entah itu titik, koma, semicolon ya, titik koma itu tidak jelas, dan itu juga menambah kesempatan untuk kalian melakukan kesalahan gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu, hal-hal remeh sebenarnya, tapi sangat diperhatikan dalam writing. Oke, nah yang terakhir itu adalah grammar range and accuracy. Bagaimana kalian menggunakan grammar dengan sangat baik. Di sini saya sarankan untuk writing, pertama itu untuk bisa menambah, misalnya gini, band 7 itu adalah, kalau menurut saya ya, band 7 itu adalah orang-orang yang mampu menulis writing task 1 dan task 2 menggunakan good range of vocabulary, good range for grammar. Jadi grammarnya di sini nggak hanya menggunakan atau menulis simple sentences. Simple sentences itu maksudnya hanya subject, predikat, object. Subject, predikat, object. Cuman gitu aja. Itu simple sentences. Kalau cuman level kalian itu hanya bisa membuat kalimat simple sentences, berarti kalian berada di level 5, band 5. Tapi kalau kalian bisa menambah variasi kalimat kalian menjadi compound sentences. Compound sentences itu maksudnya
kalimat majemuk ya, kalimat majemuk setara. Jadi ada conjunctions-nya itu ada and, for, but gitu ya. Itu level kalian itu di 6 misalnya. Tapi kalau misalnya kalian bisa menggunakan simple sentence plus compound sentences plus complex sentences itu maksudnya menggunakan misalnya gini, the chart which is showing bla bla bla. Nah, ada kata-kata which di sana, ada kata-kata who gitu ya, ada kata-kata whom itu, dan kalian menggunakannya secara tepat itu bisa berada di level 7. Seperti itu. Itu adalah leveling dari grammar range and accuracy. Selain itu, apakah hanya sentence level saja yang perlu diperbaiki? Enggak juga. Ada lagi menggunakan kalimat pasif dengan tepat. Gitu. Kadang kita punya kesalahan hanya menggunakan kalimat aktif aja, tapi kalimat pasifnya nggak menggunakan. Nanti kita bisa juga belajar kalimat pasif. Ada juga kalimat pasif yang harusnya menggunakan to be plus verb 3, itu rumusnya ya. Tapi kalian menggunakannya tuh verb 2 misalnya. Jadi misalnya I have harusnya tuh it is written that gitu kan. Harusnya kan to be plus verb 3, it is written that, tapi kalian menulisnya tuh it is wrote that, jadi menggunakan verb 2. Nah, itu salah. Berarti di sana, berarti ini peserta masih bingung menggunakan pasif. Nah, itu tadinya mau ke band 7, akhirnya turun ke band 6. Seperti itu kan. Sayang banget ya, sebenarnya tuh hal-hal yang menurut kita tuh remeh banget, tapi ternyata di dalam bidang language assessment itu sangat besar pengaruhnya. Boleh ke atas, Mbak? Itu tadi task 1, ke atas, Mbak. Task 2, writing task 2, ke kanan. Ya, writing section, task 2. Oke, nah kalau task 2, di sini tempatnya kalian untuk fokus, dan kalian di sini bebas untuk memberikan opini kalian sebebas-bebasnya. Tapi sebebas-bebasnya di sini maksudnya itu kalian harus selektif juga untuk memilih opini atau argumen apa sih yang paling tepat gitu. Misalnya kalian di sini tentang COVID ya, COVID-19 misalnya, kan yang ada recent ini adalah COVID atau pandemic, global pandemic, bisa topiknya seperti itu. Global pandemic. What's your opinion about global pandemic, and what do you think about the government solution, for example, gitu. Misalnya kalian bilang, I disagree with whatever the government suggested, gitu. Tapi, oke, you disagree boleh, nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi you disagree itu alasannya apa? Kalau alasannya kurang kuat, itu juga berpengaruh juga terhadap task achievement, gitu. Terus, misalnya, anak-anak lebih baik sekolah start umur 4 tahun misalnya. Terus menurut kalian itu kalau umur 4 tahun bagaimana? Kalau kalian setuju start umur 6 tahun, silakan. Silakan dijabarkan alasan yang paling kuat apa. Pilih alasannya itu 2 gitu. Nah, di sini you have to write an essay 250 words, dan di sini harus menunjukkan your own point of view, your own argument, ya kan? And then your own suggestions if you have. Lalu harus juga menggunakan formal style. Formal style ini tidak boleh menggunakan slang words, ya. Dan task focusnya adalah kemampuan kalian to present a clear, relevant, well-organized argument. Lalu you give evidence. Lalu selain juga memberi argumen, kalian juga harus memberikan evidence, proof bahwa kalimat suggestion kalian itu yang terbaik misalnya seperti itu. Dan juga use the language accurately. Ya, jadi itu adalah untuk tips umum task 2. Tapi kalau nanti untuk tips lebih detail lagi kita bahas di sesi khusus ya. Oke, Mbak Anggi yang speaking. Ya. Nah, speaking section ini juga hal yang ditakutkan.
Padahal sih biasa-biasa aja, karena semakin kalian takut, kalian akan semakin susah ngomong, ya kan? Nanti fillernya makin banyak, terus ngeblank terus. Nanti examiner ngomong apa, kalian nggak bisa jawab gitu kan. Jadi menurut saya kalian harus kumpulkan semua jiwa raga pada saat kalian duduk di depan examiner. Makanya pada part 1 itu topiknya itu benar-benar general questions. Kenapa sih? Kalau saya secara psikologis, saya lihatnya dari segi psikologis, semua orang yang ngambil exam itu pasti deg-degan, entah deg-degan, ada orang yang deg-degan bisa fokus, ada orang yang langsung blank, ada juga yang langsung pingsan. Ada yang seperti itu. Makanya di sini examinernya juga nggak langsung jebret kasih soal yang susah, tapi having a really short discussion tentang general questions about yourself, range of familiar topics, seperti itu. Nah, di sini kadang-kadang ada yang nanya, misalnya, tell me about yourself, gitu. Oh, please introduce yourself. Terus kalian nanya, sebenarnya kita harus introduce itu sampai sejauh mana sih? Apakah sampai harus menyebutkan bahwa kalian itu single kah, available, atau apa gitu misalnya. Tapi nanti kita bisa bahas juga pada speaking section ya. Kalau part 1 itu topiknya umum, nanyain your life, your home, your family, your work gitu. Jadi saran saya untuk part 1, kalian misalnya ditanyakan satu pertanyaan, lalu kalian menjawab menggunakan satu kalimat, saran saya tambahkan 1 atau 2 kalimat untuk pendukung, seperti itu. Jadi setiap satu pertanyaan, kalian coba jawab 3 kalimat. Jadi kalian harus fokus, karena harus keep in mind, kalau yang dilihat dari examiner, terutama speaking section itu bukan about you ya, lebih tentang how you use the language to express your ideas. Jadi mereka tuh hanya melihat ketepatan kalian atau accuracy atau fluency kalian dalam menjawab, dalam berkomunikasi secara verbal, seperti itu. Lalu kita lihat part 2. Nah, part 2 di sini yang agak deg-degan karena topiknya itu benar-benar nggak bisa kita tebak. Tapi di sini yang bisa saya sampaikan adalah itu hanya mencakup 3 hal. Dia hanya meminta you describe something. Gitu. Kalian harus bisa untuk mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu itu apakah? Sesuatu itu bisa berupa barang, sesuatu itu bisa berupa orang, sesuatu itu bisa berupa event. Jadi 3 hal ini aja, orang, barang, dan event. Misalnya gini, apa yang kalian dapatkan ketika ulang tahun? Sebelumnya misalnya, tolong dijelaskan di kapan kamu terimanya, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, bagaimana perasaanmu, segala macam. Pokoknya 3 hal itu, you need to describe 3 things, benda, orang, lalu event. Jadi cara menjawabnya itu adalah jawab semua pertanyaan yang ada di dalam kertas test question. Lalu jika ada waktu atau sebelum kalian di stop sama examiner, itu berarti waktunya masih ada untuk kalian untuk terus berbicara gitu ya. Kalau waktunya masih cukup, baru kalian memberikan informasi-informasi lanjutan gitu. Jadi pertama selesaikan dulu apa yang sudah ada. Pertanyaan apa, jawab dulu semuanya, baru kalian tambahkan informasi-informasi yang kalian punya, seperti itu. Nah, di sini kalian diberikan waktu 1 menit untuk prepare. Wah, 1 menit sempit banget ya. Enggak, 1 menit itu lama loh. Terus 2 minutes. Kadang beberapa orang juga meremehkan. Cuman ngomong 2 menit kok. 2 menit itu lama loh. Coba deh. Saya sering ya mencoba mereka untuk ngomong, oke, sekarang kita coba record ya. Berapa lama kamu bisa ngomong? Saya kasih test card, mereka selesai ngomong, ternyata cuma 30 detik. Habis 30 detik, udah selesai mereka ngomong itu, udah bingung mau ngapain. Nah, jadi make sure your notes really help you to talk. Ya. Oke, di sini task fokusnya adalah the ability to speak at length
on a given topic using appropriate language and organizing ideas coherently. Di sini saya minta kalian untuk menggunakan formal language. Jadi usahakan untuk hindari kalimat-kalimat slang seperti itu. Ya, boleh lanjut Mbak ke kanan. Oke. Nah, part 3 di sini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan terkait task 2 tadi, part 2. Di sini you are asked further questions. Jadi nanti examinernya akan menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan terkait misalnya pendapat kalian kah, atau misalnya tadi ngomongin barang, nanti mungkin dia nanya, apakah kamu masih menyimpan barang tersebut? Kamu disimpan di mana? Kenapa masih disimpan? Seperti itu. Nanti untuk part 3 juga saran saya, kalau bisa kalian ada menggunakan bahasa compare and contrast. Ya. Oke, task fokusnya di sini adalah the ability to express and justify opinions and to analyze, discuss, and speculate about issues. Oke, nah di bagian bawah ini adalah penilaian-penilaian yang bisa kalian yang dinilai pada saat tes speaking fluency, lexical resource, grammar, sama pronunciation. Oke, nah test preparation strategies tadi sedikit banyak sudah saya bahas juga, sudah saya singgung sebelumnya. Nanti bisa kalian baca lagi dan bisa nanti kita bahas pada sesi khusus berikutnya. Lanjut Mbak ke bawah. Oke, lanjut lagi. Terus, ya. Untuk overview sepertinya sudah sampai sini. Mau break dulu untuk questions atau lanjut ke listening, Mbak? Boleh deh kasih kesempatan nanya dua orang penanya aja. Oke. Halo, Mbak Widi. Ya. Saya tadi kan ikut ini nih IELTS free yang baru di-share Mbak Anggi. Nah, saya langsung ke ini tadi ke yang 50 minute free sertifikat juga. Jadi saya dapat ini EF set-nya itu 35/100 itu artinya apa ya? 35/100? A2 elementary. Iya, itu berarti kalau setara dengan IELTS-nya itu masih di bawah 5, Mbak. Oh gitu ya? Oh. Iya, betul. Oh, jadi harus lebih ke ininya tadi sertifikatnya itu bunyinya, aduh, aku matiin pula ini. Iya. Ke ini sebentar ya Mbak, sabar ya. Iya. Ya itu masih di bawah 5. Jadi saran saya untuk mau belajar IELTS itu harus diperbanyak dulu vocabulary, terutama untuk general English-nya. Dan untuk materi-materi IELTS itu mungkin bisa diambil latihannya menggunakan keluaran Barron's, IELTS Barron's. Itu levelnya cukup mudah. Gitu. Thanks you. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau mau nanya silakan dinyalain dulu mikrofonnya. Satu lagi penanyanya sebelum kita masuk ke materi listening. Aku sih sambil nunggu ya sedikit, aku mau kasih masukan bahwa yang beberapa highlight yang tadi aku buat ya, di listening itu sessionnya emang benar-benar tricky. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan punctuation, capitalization, huruf besar apa huruf kecil, nama orang, apa nama tempat, apa nama gedung atau apa. Jadi kalian benar-benar harus tahu dan biasain untuk mendengar. Dulu aku untuk memperbaiki nilai ini tuh, nilai listening itu melalui mendengar podcast setiap pagi, kemudian biasain mendengar berita bahasa Inggris, terus berusaha tetap mendapatkan message dari conversation, karena kan ada tuh yang tadi Miss Widi bilang, ada orang ngobrol, terus nanti kita ditanya, ini maksudnya si A ngomong apa gitu. Terus juga
hati-hati sama kata-kata yang dessert sama dessert. Kalau dessert kan berarti makanan penutup. Kalau dessert kan kita ke gelun ya, misalnya gitu. Itu tuh yang pronunciation yang mirip tapi artinya berbeda tuh hati-hati banget. Terus juga tambahan juga analyzing skill teman-teman tuh benar-benar harus ditingkatkan karena kita nggak ada waktu untuk mikir dulu nih kira-kira apa ya, karena itu tuh benar-benar set listening, pertanyaannya selesai langsung kita jawab, dan tulisannya apapun yang ada di jawaban kita di soal itu kalau bisa nulis yang bersih karena supaya nanti pas lagi penyalinan kalimat jawaban ke kertas soal, kertas jawaban itu teman-teman bisa ngelihat apa namanya yang benar jawabannya apa, jangan sampai hilang nilai satu gara-gara kita salah nulis capitalization-nya gitu. Terus juga yang tadi di reading not given ini benar-benar challenging banget, bahkan sampai sekarang aku juga masih menghadapi challenge yang sama, yaitu cari yang not given, karena kalian dalam waktu sesingkat itu kalian mesti tahu ini tuh disebutin nggak ya, salah nggak ya, benar. Terus juga writing. Jadi itu tipsnya aku waktu itu writing 1 kan 150 kata, writing 2 itu 250 kata. Jadi yang aku kejar duluan adalah writing 2. Writing 2 itu nilainya lebih banyak gitu, tapi benar-benar lihat timingnya start nulis writing 2 itu jam berapa, karena itu kan writing 2 tuh kalau nggak salah 40 menit, writing 1 20 menit. Jadi benar-benar jangan ambil waktu ke bagian yang lainnya karena kamu nggak mau jawaban untuk pertanyaan selanjutnya tuh main-main. Pokoknya take it all serious ya, jangan sampai kalian tuh gampang IELTS, gampang speaking. Jangan meremehkan sesuatu, take it all serious nih, beneran deh. Kalau misalnya kalian mau benar-benar dapat nilai yang diinginkan dan masuk ke kampus yang kalian sudah cari susah-susah, masukin ke Epcot, terus udah ngadepin PDT yang panjang, belajar, itu benar-benar tekanannya udah dimulai loh dari di PDT itu. Apalagi masuk ke ibaratnya berenang di lautan yang benar-benar di kampus yang orangnya banyak banget, multicultural background, studentnya, pengajarnya multicultural accent. Jadi kamu tuh benar-benar harus bisa mandiri untuk mengatasi stresnya belajar. Jangan bilang belajar itu nggak stres, belajar tuh stres banget. Makanya harus bisa disiplin. Kayak aku nih bangun pagi-pagi berapa waktu yang hari ini aku habisin buat kalian sharing, berapa waktu aku mau lakukan analisis buat assignment aku, buat research aku, itu harus kalian udah bisa rencanain setiap hari dan selalu berpikir bahwa hari ini aku harus lebih baik daripada kemarin. Hari ini skill misalnya listening yang susah, skill listening aku harus lebih baik dari hari ini. Jadi setiap hari dilakukan persiapan atau latihannya itu setiap jam yang sama, bangun tidur lakukan itu kultur yang sama. Waktu itu guru aku sih ngasih tahu bahwa bangun tidur, mandi jam 7 pagi langsung start listening, karena kebanyakan kita otak baru nyala tuh nggak fokus. Jadi untuk membiasakan itu harus membiasakan otak. Terus juga keycard tadi yang speaking, keycard itu benar-benar penting. Jadi kalian langsung analyzing key topik untuk pertanyaan yang diberikan sama examiner, langsung bisa tahu ini lagi mau nanyain soal misalnya dampak pandemik ke saya. Jadi kalian harus tahu langsung dampak pandemik secara internal saya, eksternal saya, terus analyzing skill aja yang tadi aku bilang gitu. Terus oke, ini ada pertanyaan dari Nifan nih. Katanya untuk belajar IELTS mending belajar vocabulary dulu dan grammar, kemudian bahasa soal IELTS, atau lalu belajar IELTS sambil belajar vocab dan grammar, karena waktunya sempit kalau belajar secara paralel gitu. Miss Widi. Halo, Miss Widi. Ya, Mbak. Itu ya, saya jawabnya
kalau waktunya sempit, belajarnya secara paralel saja. Tapi kalau misalnya waktunya panjang, karena kalau belajar language itu, language skills itu beda dengan test preparation. Kalau language skills, kalian mau meningkatkan English skills kalian, itu waktunya cukup panjang yang dibutuhkan. Kurang lebih butuh waktu 2 tahun untuk kalian bisa non-stop ya, itu intensif untuk bisa mencapai skills yang kalian inginkan. Tapi kalau Kasman di sini masih mahasiswa semester 6 ya. Kalau menurut saya lebih baik di sini targetnya mau kapan ikut tes? Kalau misalnya 6 bulan lagi, kapan sih Mbak? Ini Mbak tes akhir Juni kan kalau tes IELTS-nya, berarti kira-kira kalau udah lolos yang interview ya, berarti kira-kira 2 bulan 3 bulan lagi lah. 2 bulan 3 bulan lagi ya. Kalau misalnya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan lagi, kalau saran saya sih mending paralel aja. Gitu. Iya, oke. Kita Kalau bisa setahun lagi ya bisa general English dulu. Itu kan katanya 1 tahun lagi. Iya. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi selanjutnya, yaitu belajar tentang sesi listening ya. Listening. Aku langsung share ya, Miss. Iya. Ya, udah, Miss. Kenapa punya aku hilang ya? Oh iya Mbak. Nanti kalau misalnya ini gimana ya listeningnya ya? Kan nggak bisa share ya? Oh iya ya. Ada materinya di website nggak? Biar aku buka website-nya. Dikirim ke WhatsApp aja. Iya, iya. Atau aku yang play. Tapi di sini nggak bisa nge-play ya. Soalnya kan nggak bisa berisik. Bisa Aku di-play nggak, doang Mbak? yang dengerin. Bisa Bisa aku yang dengerin kok. Coba ya. BTW ini teman-teman, mohon maaf banget karena kayaknya Zoom ini kan baru diminta diupdate untuk versi 5.0 ya, 5.0 ya. Terus nggak tahu karena aku kan laptopnya pakai MacBook, terus nggak ngerti kenapa tiba-tiba selama ini yang biasanya bisa tahu-tahu nggak bisa hari ini. Oh, biasanya bisa, nggak bisa ini? Handphone dan dengan keterbatasannya. Gitu. Sayang Oke, banget. aku udah dapet nih. Oke. Nah, ini untuk yang IELTS listening test. Mungkin nanti aku udah share ya Mbak di WhatsApp untuk online-nya nanti. Oh, nanti aja ya. Sekarang kita bahas ini dulu. Nah, ini tes formatnya. Ada 40 questions. Duration-nya itu 40 minutes. Jadi 30 minutes itu recording. Dan 10 menit untuk transfer time. 10 menit itu langsung ya, begitu kalian selesai, misalnya end of recording, itu langsung 10 menit berjalan. Kalian harus langsung transfer time. Nah, ini section 1 itu social, topiknya 2 speakers, 10 question. Section 2 social, 1 speaker, ada 10. Section 3 itu academic, kurang lebih 2 atau lebih speakers. Section 4 itu academic, 1 long lecture. Gitu. Nah, lanjut Mbak, itu question types-nya kita bisa lihat ada multiple choice, matching, plan, map, diagram, labeling. Nah, plan, map, diagram, labeling ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Note completion, form completion, table completion, sentence completion, short answer questions, summary completion, dan flowchart completion. Nah, semua macam-macam ini bisa muncul di part manapun. Gitu ya, tipe-tipe soal seperti ini bisa muncul di tipe part manapun. Kita lihat yang sample questions. Ini lanjut Mbak, diambil dari Cambridge 9 tes 1. Nah, di sini kecil ya, nggak kelihatan. Yang lain kelihatan nggak ya? Nah, di sini yang harus kalian perhatikan, biasanya sebelum recording dimulai, itu ada jeda 20 detik. Dan kalian diberikan waktu untuk fokus ke soal terkait recording yang akan dimainkan. Misalnya untuk yang sekarang ini, kalian akan mendengarkan itu untuk question 1 sampai 4. Gitu. Jadi nanti kalian akan diberikan
waktu kurang lebih 15-20 detik. Nanti audionya akan bilang gini, you have 20 or you have 15 seconds to check questions 1 until 4 gitu. Nanti ada waktu jeda selama 15-20 detik. Yang harus kalian lakukan itu adalah melihat possibilities atau possible answers. Nomor 1 itu kira-kira apa, terus nomor 2 itu kira-kira apa, 3 apa, 4 apa. Jadi misalnya nomor 1, pertanyaannya adalah type of work. Oh, berarti nanti saya akan fokus mendengarkan kata-kata yang terkait occupation. Entah itu tugasnya ngapain, misalnya ini kan job inquiry tentang job dan pekerjaannya di restoran. Kira-kira orang-orang yang kerja di restoran itu ngapain aja sih? Serve the customer misalnya, terus apalagi answering phone, apalagi. Nah, itu kalian harus brainstorm dalam waktu 20 detik. Terus soal nomor 2, work in the bla 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 branch. Oh, ini ngomongin cabang nih. Oh, berarti cabang apa? Oh, berarti aku harus fokus nama cabang restoran gitu. Nah, itu berarti kan harus siap dengan adanya nama yang dieja, nama restoran yang dieja. Terus nomor 3, nearest bus stop, next to bla bla bla. Kalau kata-kata next to berarti kita harus fokus ke tempat, suatu lokasi. Nah, berarti kita harus siap mempersiapkan diri untuk mendengar lokasi. Terus yang ke soal nomor 4, pay, honornya berapa, upahnya berapa. Oh, itu ada pound sterling, bla 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 an hour. Oh, berarti nanti aku akan mendengar numbers gitu. Nah, semua jawaban nomor 4 jawaban itu, 4 soal itu kalian harus bisa mempersiapkan supaya kalian nanti fokus pada saat mendengarkan gitu ya. Jadi saran saya itu yang harus kalian lakukan selama 20 detik sebelum recording dimulai. Nanti recording akan selesai dan kalian akan diberikan waktu lagi. Next, you will listen to recording for questions number 5 to number 10. Sama, tipsnya juga sama. Kalian harus bisa memprediksi, nomor 5 ini saya harus fokus ke apa nih? Nomor 6 fokus ke apa? 7, 8, 9, 10 fokus ke apa? Kayak nomor 10, soalnya adalah Samira bla bla bla. Oh, kayaknya ini nama orang nih gitu. Jadi saya harus fokus juga ke nama orang. Itu yang harus kalian lakukan sebelum recording dimulai. Ketika recording dimulai, kalian jawab pertanyaan kan? Nah, yang saran saya, ketika kalian menjawab pertanyaan, jawabannya langsung kalian coret di lokasi yang ditentukan. Misalnya jawaban nomor 1 langsung aja tulis itu titik-titik itu jawabannya apa. Terus nomor 2 titik-titik jawabannya apa, bla bla bla. Nah, setelah itu nanti kalian ada instruksi lagi. That's the end of section 1. You have 1 minute to check your answer misalnya, atau you have 30 seconds to check your answer. Nah, pada saat kalian disuruh checking your answer, you have to check your answer. Ngeceknya gimana? Kembali lagi ke instruksi. Di sana dibilang no more than 3 words and or a number. Kalau kalian jawabannya lebih dari 3 kata, berarti salah. Kalian harus bisa mempersingkat itu menjadi hanya kurang dari 3 kata. Dan and or number. Maksudnya di sini adalah 2 kata plus number, atau cuman a number itu nggak masalah, seperti itu. Nah, pada saat checking lagi terhadap instruksi. Yang kedua adalah checking capitalization. Kayak nomor 1, type of work. Lihat contoh dari example. Di example kan dibilang work at a restaurant. Dia nggak pakai huruf kapital kan. Kalian bisa follow formatnya. Type of work, nomor 1 apa? Misalnya, serve customers gitu ya. Berarti nggak usah pakai kapital. Nggak usah pakai capital letters, serve customers-nya. Lalu nomor 2, work in the bla 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 branch. Kalau dia nama tempat, kalian harus bisa memahami kalau nama tempat itu harus menggunakan capital letter di huruf pertama. Jadi kalian pastikan huruf pertama harus di capitalization. Terus nomor 3,
kalian cek lagi, ini pakai capital atau tidak ya, gitu. Terus yang keempat, karena ini numbers, kalian harus make sure kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda, terutama dalam bentuk desimal. Kalau bahasa Inggris, desimal 4,5 itu cara penulisannya adalah 4,5. Ya, kalau bahasa Indonesia kan 4,5 itu angka desimal, bilangan desimal. Tapi kalau bahasa Inggris 4,5. Kalau kalian salah, dan banyak juga yang salah di sini, mereka nulisnya tuh 4,5. Padahal harusnya 4,5. Itu kalian salah. Ya, tidak ada excuse, itu adalah salah. Dan kalau misalnya kalian mau menulis ribuan, misalnya $4.500 gitu atau 4.500 pound sterling, make sure nulisnya itu bukan 4,500, bukan, tapi 4,500. Ya, jadi bedakan penggunaan koma dan titik pada bahasa Inggris. Di sini soalnya banyak yang salah. Oke, Mbak, ke kanan, Mbak. Oke, nah ini dia. Tips before listening, read the instruction carefully, follow the instruction to the letter, maksudnya benar-benar diperhatikan instructionnya. You will have around 15-20, read fast each question, lalu prediksi part of speech of the answer. Apakah itu noun, verb, adjective, apakah yang diminta. Lalu highlight the keywords to help you focus. Check the possible capitalization and follow the format answer. Itu tadi, semua yang sudah saya sampaikan. Ya. Okay, after listening, check the correctness of the answer, spelling, lalu skim the next part questions. Okay. Nah, kalau nanti kalian perhatikan, kalau misalnya kalian lakukan latihan sendiri, setiap jawaban, misalnya jawaban 1, terus ke jawaban berikutnya, itu biasanya ada jeda 3-5 detik. Jadi selalu akan ada kesempatan untuk kalian menulis jawaban sebelum jawaban berikutnya muncul, gitu. Jadi kalian kalau misalnya sampai ada yang miss, recording yang kalian miss, itu berarti kalian memang pada saat itu sedang lose focus, gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian benar-benar fokus, itu kesempatan untuk miss some information itu akan kecil, kecuali memang dia tidak jelas. Ngomongnya itu nggak jelas recordingnya, ya. Oke, lanjut Mbak. Ini untuk yang pas section 2. Section 2 di sini diminta instruction-nya adalah write one word and or a number. Jadi yang boleh hanya satu kata dan satu angka atau satu angka, seperti itu. Ya. Di sini nanti kalian juga bisa sesuai potongannya, kalian recordingnya seperti ini. You will listen to recording for questions 11 to 16. You have 30 seconds to read the questions, misalnya seperti itu. Kalian nanti dikasih waktu 30 detik untuk membaca soal dulu. Ya, saran saya adalah di sini focus on the highlighted keywords. Apa nih keywords-nya untuk soal nomor 11? Keywords-nya adalah International Sports Goods Company. Lalu setelah udah dapet yang jawaban nomor 11, langsung maju ke nomor 12. Dia nggak mungkin soalnya itu maju mundur gitu, recordingnya nggak mungkin. Itu selalu maju. Jadi kalian nggak usah khawatir, misalnya kalian miss nomor 13 gitu ya, wah kok tiba-tiba udah ngebahas nomor 14 nih, ya udah kalian fokusnya ke 14 aja, jangan mundur lagi ke 13. Lalu lanjut ke 15, lanjut ke 16. Oke. Ke kanan ada sesuatu nggak, Mbak? Oke, nggak ada. Nah, itu contoh section 2, ada 20. Nah, ini yang section 3, course feedback. Ada soal nomor 21 sampai 30. Di sini bentuknya multiple choice. Ya, saran saya di sini adalah follow the instruction, choose the correct letter A, B, or C. Di sini ada beberapa peserta IELTS yang meskipun udah dibilang instruction-nya hanya choose the correct letter A, B, C,
tetap ditulis lengkap gitu. Mungkin kebiasaan di sekolah-sekolah negeri ya, kita kan kalau jawab soal tuh kadang pilih A, B, C. A kita tulis gitu, he was not nervous gitu. Sama kalau kita masih ada waktu gitu, kita kadang sok rajin untuk ngelengkapin jawaban gitu ya. Itu sebenarnya salah kalau seperti itu. Karena yang diminta itu hanya choose the correct letter, A, B, or C. Kalau saya secara pribadi, saya lebih memilih menggunakan huruf besar karena yang disuruh sama dia adalah huruf besar. Saya jarang sekali untuk menulis jawaban tidak mengikuti instruction. Jadi di sana kalau memang disuruh menggunakan huruf kapital A, B, or C, pakailah huruf kapital A, B, or C untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan. Selain itu, sama tipsnya adalah highlight the keywords. Di sini nomor 21 misalnya, keywordsnya adalah reason, spiros, lalu marketing presentation. Be careful with section 3 and 4 karena sangat banyak sekali ditemukan synonyms atau paraphrasing. Jadi, apa yang kalian dengar di recording, itu katanya tidak 100% sama dengan apa yang ada di soal. Misalnya, yang di recording itu kalian dengarnya money, kata money ya, uang. Tapi pada saat di soal, yang kalian lihat itu adalah cash. Gitu. Jadi, kalau kalian mendengar misalnya di recording buy, kata buy, beli, tapi di dalam tes soalnya itu purchase gitu. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya apa yang kalian dengar kok nggak ada di tesnya, tes papernya gitu. Jangan salah, itu bisa jadi mereka menggunakan synonyms atau paraphrase. Selain itu juga misalnya di sana di recording dia bilang not nervous gitu kan. Nanti di test papernya bisa jadi he was okay gitu. Karena he was okay dengan he was not nervous kan hampir sama, similar in meaning gitu. Jadi you have to be aware of it ya. Tipsnya Mbak di kanan Mbak. Oke. Ya, ini sama tipsnya dengan yang sebelumnya, fokusnya hanyalah menggunakan synonyms dan paraphrase. Lanjut ke 4, part 4. Nah, this is the most difficult one. Kenapa? Karena benar-benar itu kita mendengar lecture dan hampir 70% semuanya paraphrase. Jadi apa yang kalian dengar itu totally different dengan apa yang ada di teks. Jadi misalnya yang di recording itu ada 1000 kata misalnya ya, 1000 kata, terus yang di dalam teks ini berupa rangkuman seperti ini, misalnya hanya 50 kata. Dan itu kalian harus bisa melakukan pemahaman terhadap paraphrasing atau summary atau conclusion seperti contoh yang pada teks ini. Nomor 31, ini apa? Nah, untuk capitalization, kalian harus lihat, misalnya itu hanya kata biasa, bukan nama orang atau nama tempat atau apa. Kalian tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kayak misalnya nomor 31, ini tidak perlu kapital. Di sini ada kata the, terus berikutnya can change quickly. Oh, di sini ada verb atau ada predikat. Oh, berarti yang hilang adalah subjek. Oh, kalau subjek yang hilang, berarti saya harus fokus terhadap noun, kata benda di sana. Jadi, ketika kalian nanti mendengarkan recording, bisa jadi di dalam recording itu yang kalian dengar adalah bentuk verb atau kata kerja. Dan kalian harus mengubah kata verb ini menjadi kata noun pada lembar jawaban. Nah, di situ sebenarnya yang sangat tricky, terutama untuk section 4. Gitu. Di situ akan dilihat kemampuan kalian untuk merubah vocabulary dari kata kerja berubah menjadi noun atau dari kata benda menjadi kata kerja seperti itu. Ya.
Nah, kayak misalnya saya kasih tips lagi untuk nomor 33. Di sini ada 2 jawaban kan? 2 jawaban dalam satu soal. Apa sih itu? Poisons from bla 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 or bla 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 are commonly consumed by bla bla bla. Di sini ada 2 jawaban. Gimana sih cara nulisnya kalau di lembar jawaban? Apakah kita pakai N? Soalnya kan di sini no more than 2 words. Kalau misalnya kita pakai N, berarti jawaban, misalnya jawabannya tuh animal sama plants gitu ya. Animals and plants misalnya. Loh, berarti ada 3 dong, 3 kata. Atau kita masukkan tuh or-nya. Animals or plants. Loh, kan berarti 3 kata dong. Salah dong. Nah, jadi saran saya, cara menulis jawabannya itu adalah menggunakan koma. Animals, plants. Jadi di sana koma itu tidak dihitung sebagai satu kata. Gitu. Dan di sini kebanyakan yang salah itu adalah penggunaan capitalization sama cara mengubah kata vocabulary dari tadi yang saya sebutkan, noun menjadi verb atau verb menjadi noun. Oke, ke kanan Mbak. Soal gitu. Ya. Sama soal. Udah, itu contoh soalnya. Nah, ini general tipsnya. Bisa kalian baca dan nanti bisa diaplikasikan ketika kalian latihan. Nah, sekarang saya memberikan contoh karena menurut saya listening dan reading itu bisa dilatih secara pribadi. Kalian latihan sendiri itu kalian jangan ragu, kalian latihan sendiri itu bisa kok mencapai target 8. Tapi kalau writing dan speaking itu benar-benar kalian butuh panduan atau benar-benar butuh bantuan dari English teacher yang bisa memberikan kalian feedback untuk memperbaiki kesalahan gitu ya. Jadi di sini saya berikan tips untuk melakukan self practice for your listening part. Continue Mbak, listening caranya yang pertama itu nanti kan semua peserta IELTS ini akan saya berikan kuesioner. Nanti kuesioner itu akan merequire Gmail address ya, alamat address. Nanti saya akan berikan soal-soal latihan di sana. Nah, di sini yang bisa kalian lakukan itu adalah fokus ke instructions. Udah gitu, di setiap pelatihan itu biasanya ada answer key. Nah, answer key-nya ini kalian copy ke soal. Kayak saya lakukan. Nomor 1, answering the phone. Yang kedua adalah hills dan road. Yang ketiga, the library. Yang keempat, 4.45. Kenapa ini semua harus dilakukan? Satu, yang harus kalian fokuskan adalah untuk mengenal kapan sih jawabannya muncul dan bagaimana sih perbedaan antara recording dengan tes yang ada gitu. Jadi ketika yourself is aware of atau get used to the test, kalian bisa paham, oh habis saya nulis jawaban ini, pasti jawaban berikutnya muncul. Jadi kalian tuh secara otomatis otaknya udah paham gitu loh. Kapan nih jawabannya muncul? Oh, clue-nya ini nih, pasti ini deh. Oh, pasti ini deh. Dan saya melakukan latihan ini tuh 100 kali dalam 1 bulan. Dan itu langsung paham gitu. Saya tahu nih pasti jawabannya habis ini, habis itu, seperti itu. Jadi saran saya, kalau kalian mau mastering listening part terutama section 1, selain yang tadi Mbak Anggi bilang kan dengarkan podcast. Kalau saran saya adalah kalau kita fokusnya ke listening ke IELTS, ya pelajari IELTS test itu. Karena topik-topiknya yang ada juga udah beragam, jadi mudah-mudahan nanti topiknya juga ada yang sesuai dengan pada saat kalian tes. Nah, di sini tips-tipsnya ada, try to synchronize between your eyes to the questions and your ears to the audio. Gitu. Fill the spots where you find the answer and see how atau when the answer appears. Do this strategy many times in other parts. Tapi saran saya,
Ketika kalian mau mencoba memahami section 1, lakukan section 1 berulang-ulang kali sampai kalian mempunyai body clock gitu ya. Jadi badinya tuh udah mempunyai alarm sendiri. Nanti kita udah pasti tahu nomor 1 jawabannya di sini, jawaban nomor 2 ada di sini, jawaban nomor 10 ada di sini, seperti itu. Sampai kalian sudah paham section 1, misalnya minggu ini kalian fokus ke section 1, minggu kedua kalian fokus ke section 2 gitu. Lalu seminggu lagi kemudian latihan di section 3. Seminggu berikutnya lagi section 4. Baru nanti yang minggu berikutnya satu paket listening section 1 sampai section 4 kalian coba tes diri sendiri bagaimana gitu. Oke Mbak, lanjut. Section 2 juga sama, tesnya, latihannya seperti itu. Section 3 juga, nanti kalian bisa lihat perbedaan section 3 sama section 4. Itu perbedaan antara recording dengan test paper itu sangat jauh, ya, terutama section 4. Nanti kalian bisa juga catat-catat tuh di PDF-nya. Oh, perbedaannya tuh ternyata di sini, seperti itu. Jadi nanti kalian begitu menghadapi real test, kalian udah paham, oh, ini ada kata ini nih, pasti ini deh yang dimaksud, gitu. Ya, oke. Nah, lanjut. Ini dia, tricky test type. Tricky test type yang berikutnya nih, table completion. Kalau kalian dapat soal seperti ini, lihat tetangga-tetangganya. Nomor 1 itu pasti temennya itu adalah yang bawah, rainbow trout. Itu adalah non-native animal. Oh, jadi ini tentang animal nih, nama binatang. Tetangganya tuh nggak pakai huruf kapital. Berarti kalian juga nggak perlu pakai huruf kapital. Seperti itu. Lalu habitat. Habitat itu kan lingkungan ya. Lingkungan itu bukan suatu nama. Jadi nggak usah pakai kapital. Terus diet. Dietnya jenis makanannya apa? Itu kalau jenis makanan kan bukan nama, kayak misalnya rumput, it's not a name gitu ya. Jadi nggak usah pakai huruf kapital. Gitu. Lanjut. Nah, ini lagi yang sangat menakutkan. Oh ya, di setiap slide itu saya udah kasih link untuk audionya, jadi kalian bisa coba lakukan sendiri ya latihannya. Berikutnya itu adalah maps labeling. Trik untuk mengatasi map seperti ini adalah kalian lihat dulu posisi nomornya ada di mana. Jadi nomor 1 itu adalah starting point. Kalian lihat yang di bawah itu ada huruf angka 1. Itu angka 1 atau bukan? Jadi tanda panah, it means that you start there. Gitu. Ya. Jadi ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah angka-angka soal sebenarnya. Jadi tadi ada soal 1, ada soal 2, tiba-tiba nomor 3 nih tentang map. Nah, jadi starting point-nya tuh ada di panah itu, panah merah. Jadi 3, dia nanyain nanti menjelaskan itu ruangan apa, 4 ruangan apa, 5 ruangan apa, 6 ruangan apa, 7 ruangan apa. Nah, hati-hati untuk nomor 6 dan nomor 7, posisi kalian itu harus sejalan dengan tanda panah. Kita lihat, menurut kalian angka 7 itu posisinya sebelah kanan atau sebelah kiri 6? Kanan. Kanan ya. Jadi Sebelah kanan. Jadi make sure itu adalah kanan. Kalian sebutnya tuh kanan gitu. Yang didengar itu adalah right, bukan left. Misalnya gini. So now on your right misalnya, ya berarti 7. Nanti dia juga pasti akan menyebutkan yang sebelah kiri, on your left itu apa. Jadi kalian jangan bingung antara right sama left. Seperti itu. Kadang itu sih yang membingungkan. Nanti biasanya dia bilang gini, nomor 6 lah, you are in posisinya sekarang di 6. Terus recordingnya bilang, on your left itu ada ruangan library misalnya. In the opposite of library is a restaurant. Nah, jadi kan bilangnya bukan directly sebelah kanan nomor 6 kan, tapi opposite nomor yang sebelah kiri gitu. Kalau opposite berarti seberangan. Seberangnya dia adalah
nomor 7, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kalian pahami. Itu nanti recordingnya bisa kalian coba cek di linknya. Nah, ini satu lagi, diagram labeling. Diagram labeling ini juga bikin pusing. Jadi, kalian kalau nerima soal seperti ini, jangan langsung minder ya, jangan langsung stres. Yang pertama harus dilakukan yaitu lihat angkanya. Oh, nomor 4 itu ini. Nomor 5 di sini posisinya, nomor 6 di sini, 7 di sini. Gitu. Sama aja tipsnya dengan yang label. Ya, lanjut Mbak. Nah, ini adalah facts. Frequently asked questions in listening. Which part is the most difficult one? Part 4. Tadi udah dibahas ya. Do we need to be consistent in using American or British spelling standard? Yes. Kalau menurut saya, fokus ke one standard. Kalau saya sih lebih gampang American. Terus memorize it, ya memorize all the vocabulary gitu. Terus how important is the correct capitalization when writing the answer? It is important, tapi if you use incorrectly, it won't affect your score and you won't lose a mark. Tapi kalau menurut saya lebih baik dihafalin. Kenapa? Karena itu akan berguna pada saat writing section. Karena writing section kalian nggak mungkin semuanya ada yang tidak pakai huruf kapital kan gitu. Jadi lebih baik sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Toh nggak susah kok untuk ngapalin capitalization, yang penting itu nama aja. Kalau nama pasti huruf kapital. And then next, how many times will I be able to listen to the recording? Cuman sekali. So there is no repetition. Ya, jadi harus fokus. Do I lose a point if my answer is wrong? No, you don't lose a point for a wrong answer. Maksudnya ada sistem minus nggak? Gitu. Nggak ada sistem minus. Makanya kalau ada soal yang kalian nggak tahu jawabannya, tebak aja. Gitu. Do I have extra paper to take notes? Nggak ada, nggak dapet. Jadi segala coret-coret silakan lakukan di soal, kertas soal. Should I use the or a with my answer? If you're completing a sentence, then you must make sure the sentence is grammatically correct. Tapi biasanya di soal, di kertas soal itu sudah ada tulisan the. Jadi kalian nggak perlu diulang lagi kata the atau a. Dan be careful with plural atau singular nouns ya. Kalau misalnya ada clue pada tes paper itu ada kata a, berarti yang harus kalian tulis itu adalah singular noun, kayak misalnya book. Nggak boleh kalian ada clue-nya tapi kalian tulisnya books. Nggak bisa, itu salah. Gitu. Jadi pada test paper itu semua ada clue, terutama untuk listening, reading ya, terutama yang untuk completion, sentence completion, be aware of clues, kode-kode itu. Oke? Nah, itu ada links for strategies. Lalu ada links for listening practices. Ya, sebelum kita latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan kali ya, Mbak ya? Iya, boleh, Mbak. Miss. Mungkin ada yang mau tanya? Nggak ada? Boleh, kalau gitu kita coba latihan dari itu Mbak yang tadi saya share. Oh iya, sebentar saya. Miss, ngomong dulu aja. Saya mesti buka dulu. Mungkin ada yang mau tanya, sama bingung-bingung gitu. Tadi soal listening, capitalization-nya gimana. Nggak ada ya? Nah, untuk ini materinya boleh dibagiin ya? boleh. Nanti Saya sih di ini email teman-teman. Kalau saya sangat mendukung tes yang 750.000 dari ILF ya, Mbak. Kenapa? Karena kita bisa pakai headset. Kalau pakai headset kan audionya sangat jelas dibandingkan pakai speaker.
Oke. Itu satu. Yang kedua harganya juga murah kan, 750.000. Iya, murah banget. 3 juta. Mendingan teman-teman supaya sebelum ngambil tes yang benar seriusnya, ambil yang bercanda ini aja dulu 750.000 ibaratnya sebelum bayar 3 juta lebih. Iya. Ini beruntung banget loh kalian bisa dapat dari ILS karena yang jarang banget ngadain program yang begini. Saya ada pertanyaan nih. Bentar sebelum masuk pertanyaan saya mau nanya dulu Miss, ini yang di play yang section 1, section 2 apa? Kenapa pertanyaannya? Yang mau di play section 1, section 2. Oh, section 1. Section 1. Section 1. Oh ya udah. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya. Ya, pertanyaannya ini yang tes IELTS yang 750 ini nanti hasilnya akan sama dengan tes yang $300 itu ya. Artinya ini absah untuk dipakai untuk submit application di AAS ini kan? Kalau menurut aku, IELTS ngadain kayak gini karena ada pandemi dan untuk mengukur prediksi skill kamu, pasti kan kamu harus punya IELTS IELTS skill dulu kan berapanya. Nah karena sekarang lagi pandemi, jadi kalian nggak bisa ikut yang di institusi lainnya, misalnya IBP dan lain-lain. Itu dikasih platform yang enak lewat IELTS gitu. Jadi ya jarang-jarang sih sebenarnya yang tadi aku bilang ya IELTS itu jarang banget ikut kayak gini gitu. Jadi ini tuh cuma bisa dipakai buat daftar AS kali ya. Menurut aku ya. Tapi untuk pastinya teman-teman bisa langsung tanya ke AAI yang kemarin ada emailnya buat nanya. Oh iya. Jadi ini hanya untuk kepentingan AAS ini ya. Kalau untuk kepentingan yang lain mungkin harus ikut yang beneran gitu ya. Yang beneran yang $300. Itu my assumption ya, asumsi aku ya. Oke, ya, makasih. Siapa yang nanya namanya? Wibi. Oh, Wibi. Kirain siapa. Oke. Miss ada yang nanya nih. Mau tanya kok dari Nirvan. Oh, udah ya tadi ya. Waktunya sempit. Saya masih pakai you work hard for us, Mbak Anggi. So, thank you for the Mbak Santi. Sama-sama. Ini mah gini doang, gak bisa bantuin yang lain. Anyway, saya udah siapin nih yang listening tadi. Izin satu pertanyaan bisa? Iya, boleh. Siapa namanya? Saya Aji dari Bandung. Saya udah pernah ikut tes yang komputer ya. Komputer kan kurang lebih besok gitu karena online masih pakai komputer masing-masing di rumah. Nah waktunya itu kalau komputer itu seingat saya itu lebih sedikit gitu ya untuk terakhir itu hanya dikasih waktu sekitar kurang lebih 5 menit untuk ngecek gitu. Kalau ini tes yang IELTS ini kurang lebih sama nggak waktunya gitu, lebih singkat lagi. Kalau IELTS saya kurang tahu ya, karena kan nggak ikutan nih yang sekarang, jadi belum punya pengalaman. Bisa ditanyain langsung ke email yang ada ya. Oke. Terima kasih. Aku nggak bisa jawab kalau yang itu. Takut nanti kasih informasi yang salah lagi. Oke. Udah. Pertanyaan nggak ada lagi ya. Langsung aja masuk ke skill yang tadi disiapkan. Yang section 1 ya. Coba kalian salah berapa dari 10 soal. Kita coba lihat. Bisa nggak? Aku berarti share screen ya. Ya, nanti Mbak tinggal play aja ya Mbak ya. Yes. Thank you Mbak. Udah keluar screen-nya? Kedengeran nggak?
Kedengeran nggak? Saya sih nggak kedengeran, Mbak. Nggak kedengeran ya? Yang lain nggak kedengeran juga? Nggak kedengeran, Mbak. Oh Kalau iya. screen-nya sih nggak ada suaranya. Screen-nya dapat ya. Bentar. Screen-nya ada, tapi suaranya nggak ada. Sebentar ya, saya harus keluar berarti. Oh, berarti pakai speaker ya, Mbak ya? Iya, saya pakai Headset. earbuds, jadi pasti keluar dulu sebentar. Miss Widi bisa share sedikit kali practicing-nya gimana? Sayang banget nggak bisa ini tadi saya bisa share. Miss Widi bisa cerita dulu kan? Ternyata bukan ternyata sih. Sebenarnya itu dari Google Apps juga banyak banget application untuk preparation ya, terutama untuk IELTS. Jadi kalian bisa coba latihan sendiri, terus nanti untuk materi-materi yang online juga banyak banget. Jadi kalau saya perhatikan itu mereka yang online IELTS training itu mereka pindahin dari dari buku dipindahkan semua ke online gitu. Jadi kalian bisa akses juga sebenarnya. Nah, ada juga di Google, misalnya kalian googling, itu bisa kalian ketik IELTS calculator. Nah, kalau kalian buka websitenya IELTS calculator, itu nanti kalian bisa masukin jumlah benarnya berapa, terus nanti kalian bisa lihat band score-nya berapa. Oke ya teman-teman ya, ini aku sudah siap. Mau nyalain ini ya, yang tadi kita tes ya. Sekarang kedengeran nggak nih? Kira-kira. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Enggak Tahu ada Pak, suara. yang ada suara seperti suara angin deras gitu. Oh. Berarti ininya berbeda berarti. Harusnya audionya pakai komputer. Kayaknya curiganya cuman ini doang deh. Cuman screen doang, share screen ya. Apa namanya, nggak share multimedia enggak? Ininya. Coba teman-teman nih ya, boleh di-share nggak, Miss? Boleh, Mbak, share aja. Share aja. Aku share ya. Teman-teman silakan buka website ini langsung. Ini aku kan bisa share URL-nya. Kalian bisa buka, terus ikutin aku ya cara bukanya. Ini bisa ternyata masukin sini, Miss. Coba ya, kita coba ya. Section 1. Nggak kedengeran ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, teman-teman silakan dibuka websitenya yang di latihan masing-masing aja. Iya, latihan masing-masing ya. Ya mungkin ada yang mau share kali Mbak. Iya, aku mau tanya. Atau belum pernah IELTS kan mungkin sebelumnya. Kalau nggak ada pertanyaan juga boleh nanti kapan ditanyain. Belum pernah ikut sih, Mbak. Oh, belum pernah ikut. Jadi tadi pas dapat yang free coba-coba. Tapi pernah kemarin ikut yang ini juga free dari online. Itu nilainya beda, ke 40, 100 gitu. Ini malah turun 30. Oh, kalau kayak gitu nggak usah diambil hati. Mungkin emang lagi nggak fokus, ya kan? Nanti diulang lagi gitu. Iya, iya.
Mbak Anggi nggak ada suaranya ini. Iya, nggak ada suaranya. Lagi usaha. Ada saran aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Nanti saya share lah kalau saya temu ya yang di Play Store. Ya. Gampang lah kalau misalnya perlu sesuatu bisa. Nanti juga saya mau menawarkan apa namanya tuh kayak IELTS mock test untuk speaking dan writing kalau ada yang mau. Nanti tes speaking sama saya, terus nanti tes writing juga sama saya. Nanti saya kasih feedback masalahnya ada di mana, terus saya kasih suggestion. Oh ya, underline ya, highlight everything that I give you is for free ya. Maksudnya nggak usah khawatir suruh bayar apa, gitu nggak, for free. Mumpung lagi di work from home, agak magabut dikit, nggak apa-apa. Itu waktunya gimana Mbak ya untuk bisa ngasih feedback speaking sama writing? Tergantung kesepakatan aja. Misalnya bisanya nanti, ntar bisa kita agree gitu. Yaudah, kalau speaking kan harus by phone ya. Iya. Gitu. Ya itu nanti kita sepakati aja jam berapa gitu. Asal jangan tengah malam aja. Saya nggak takut juga ntar yang telepon siapa. Siap. Mau tanya Mbak, kalau untuk reading itu kan 60 menit itu sudah dengan menuliskan jawabannya ya. Nah, kalau saya tuh berapa kali latihan itu selalu lebih dari 60 menit, paling nggak lebih 10 menit, lebih 15 menit. Nah, untuk naikin speednya itu gimana kalau reading ya? Naikin speednya selama ini tes ngerjain soalnya bagaimana? Kalau saya pakai timer ya, pakai watch gitu. Bukan, maksudnya steps untuk mengerjakannya bagaimana? Step mengerjakannya itu kalau saya skimming, tekniknya skimming sih. Skimming apa yang ditanya itu yang harus dicari di paragraf dan usahakan tidak salah membaca paragraf. Yang paling sulit itu memang ketika ini false, true false atau not given, itu yang suka ketukar-tukar gitu. Itu sih. Jadi saran saya, karena dalam reading test itu sudah pasti ada true false not given ya kan. True false not given itu selesaikan belakangan aja karena it's the most difficult one gitu. Jadi selesaikan yang belakangan aja. Jangan itu diduluin gitu. Kalau justru diduluin, menurutku udah dia ngabisin waktu banyak dan belum tentu juga jawaban kita benar ya kan. Jadi lebih baik kita kerjakan dulu yang gampang. Yang gampang itu apa? Multiple choices gitu. Karena kalau multiple choices itu sangat gampang untuk scanningnya. Scanningnya kita bisa scan soalnya apa, terus nanti kita langsung scan aja di teksnya langsung ketemu gitu. Nah itu lakukan itu lebih dulu. Terus yang kedua short answer questions. Pokoknya lakukan yang lain dulu. Yang true, false, not given, yang segala macam itu belakangan aja. Gitu. Satu lagi matching heading itu yang agak sampai kedua gitu juga. Nah, kalau matching headings menurut saya malah lebih gampang, Mas. Gampang ya? Karena apa? Kalau matching headings, namanya headings dan typical text di Western itu sangat jelas. Jadi mereka itu kan matching headings per paragraf ya. Jadi headingsnya itu selalu terkait dengan the first sentence of each paragraph. Jadi yang perlu dilihat itu sebenarnya hanya the first sentence dari tiap paragraf aja. Oh, the first sentence saja. Terus selain itu, misalnya mau lebih make sure lagi, lihat dalam paragraf itu apa sih kata yang terus-terusan diulang. Nah, kata-kata yang terus diulang. Gitu. Dan jangan lupa ada juga namanya transisi, kalimat transisi. Nah, kalimat transisi ini kadang dia berada di kalimat terakhir paragraf, kadang juga berada di kalimat awal paragraf. Hati-hati itu. Jadi itu trikinya di sana. Maksudnya kalimat transisi itu gimana Teh? Kalimat transisi itu adalah misalnya kita punya paragraf 1 membahas tentang kita punya teks membahas tentang sport gitu ya. Paragraf pertama membahas tentang tenis. Paragraf kedua itu sebenarnya membahas tentang badminton. Tapi di paragraf kedua ini kalimat pertamanya masih membahas tentang tenis. Padahal dia sebenarnya topiknya itu
membahas badminton, tapi badmintonnya baru mulai dibahas pada kalimat kedua. Ya. Gitu. Itu namanya kalimat transisi. Gitu. Ada lagi? Itu aja sih sebenarnya timingnya ya. Jadi true false not given-nya di belakangan aja. Belakangannya. Mbak Anggi nggak ada suaranya loh, Mbak. Iya. Ada suaranya. Udah ada. Iya, menurut aku ya benar tuh tadi Miss bilang jangan sampai karena kita bahas ya true false not given terus mengorbankan yang lainnya juga gitu. Jadi lebih baik kerjain yang gampang-gampang tuh balik lagi ke yang susah. Terus juga ini loh, aku mau kasih based on experience ya, waktu reading itu aku langsung cari dulu keywordnya tuh tadi kan kayak di listening tuh yang ditanya angka, tanggal, tempat, apa gitu, apa yang ditanyain nanti langsung bisa locating di paragrafnya karena dengan scanning itu seberapa cepat sih kita kayak tadi yang aku biasa bilang speed reading karena reading aku tuh kemarin salah satu yang paling rendah dibanding band yang lain dan cukup menyesatkan ya bacanya. Jadi buat teman-teman yang emang punya challenge yang sama silakan melakukan cari-cari karena beda orang beda ini ya cari-cari model sendiri. Waktu itu sih aku kayak gitu. Aku lihat dulu pertanyaannya langsung locate di paragraf scan abis itu baru kasih waktu lebih untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain yang menurut kita lebih mudah. Jangan jawab yang lebih susah karena takes time banget gitu. Nanti website yang dikasih Miss Widi untuk materi sama materi yang diberikan di presentasi akan aku taruh di email sama sertifikatnya buat teman-teman. Terus nanti teman-teman bakalan aku kasih juga undangan untuk sesi selanjutnya nih. Kira-kira teman-teman masih pada antusias nggak ya buat belajar sesi selanjutnya? Antusias banget, Mbak. Masih, Mbak. Masih banget. Ya udah nanti berarti I'll make appointment again with Miss Widi. Terus nanti minta mudah-mudahan Miss Widinya masih bisa nih ya, Miss Widi buat sharing lagi untuk dan selanjutnya. Ya, terus siap. Asik ya kalau punya network kayak gini. Teman-teman juga punya bisa beruntung gitu menghadapi situasi yang sekarang sedang kalian lagi persiapkan. Untuk dokumennya gimana teman-teman? Apa udah selesai translate dan legalisir? Jangan sampai pas lagi PSBB nanti kalian baru H-7 baru ngerjain. Itu ngos-ngosan banget ya beneran. Kayaknya kirim ke Mbak aja lah. Iya, jadi lebih baik ke orang yang aku pegang itu dia di lembaga bahasa Inggris. Jadi sudah tersumpah dan memang sudah aku pakai jasanya berapa kali, bahkan dokumennya tuh sampai dikirim ke Australia. Karena kalau aku udah percaya sama satu pihak tuh aku udah nggak mau cari-cari yang lain kan daripada repot gitu. Lebih baik dikirim daripada nanti kalian H-7 baru ngirim terus juga ini. Sama ini teman-teman udah berapa kali aku bikin Zoom meeting. Kayaknya teman-teman seneng tuh kasih konfirmasi tuh di waktu-waktu yang paling udah deket banget sama pertemuannya. Jadi saya harap tuh teman-teman bisa kasih konfirmasi lebih awal lagi karena kan saya sendirian, saya nggak punya asisten gitu, apalagi yang jadi co-host gitu. Jadi lebih baik supaya saya juga nggak bingung antara ini Zoom-nya trouble, terus ada juga yang minta konfirmasi link gitu-gitu. Jadi buat teman-teman yang masih antusias, nanti saya bikinin lagi linknya untuk meeting yang ke depan. Mohon dikasih konfirmasinya lebih awal. Terus sama video-video yang saya udah buat tuh udah saya post di YouTube. Jadi kalau teman-teman nanti mau tanya
terus nonton dulu YouTube-nya, baru kalau udah nggak ketemu jawabannya di video-video di YouTube ya udah baru ditanya gitu. Jadi aku nggak jawab ulang-ulang. Kemarin banyak banget soal pertanyaan tentang pencarian jurusan. Nanti aku bakal cari ya orang yang pas buat sharing soal ini dengan pengalamannya dia. Sama aku lagi ngelobi salah satu guru aku di Deakin University, orang Australia, keren banget aslinya. Orang nih sibuk banget, tapi aku bakal minta waktunya beliau untuk sharing cara bikin CV dan bikin esai yang baik. Jadi teman-teman bisa kebayang nih kayak gimana. Pokoknya di sini selama aku bisa bantu kalian, insya Allah aku bantu kalian. Tapi balik lagi juga sama diri kalian, kalau misalnya aku berusaha banget ngasih platform, semuanya aku push, aku support, tapi teman-temannya sendiri dari personality-nya nggak semangat, akunya jadinya nggak semangat juga deh. Jadi kalau kalian semangat, aku ikut semangat gitu. Ada pertanyaan lagi buat Miss Widi selain materi yang mau di-post sama video yang kita sekarang lagi meeting ini aku post di YouTube? Ada lagi pertanyaan yang lain? Tadi tuh ada yang nanya, Mbak. Apa tuh? Yang paling sulit itu skill apa secara general? Kalau kalau jawabanku sih skill speaking. Karena kita harus siapkan mental selain siapkan kemampuan bahasa Inggris. Belum lagi kalau examinernya itu tampangnya scary ya. Atau tampangnya jutek. Gitu. Kalau nanti deh ya, aku kalau di speaking bakal nambahin tips-tips dari Miss Widi juga. Cuman kalau sekarang tuh yang kebayang ada beberapa pengalaman, karena di PDT aku kan pas setengah bulan dan selalu ada tes IELTS secara gratis dari IELTS, yang mana itu bukan prediction, hasilnya tuh benar-benar bisa dipakai. Jadi di speaking itu aku selalu berusaha untuk kitanya yang positif. Nah, yang aku bilang tuh di tips video di YouTube ya, kalau kitanya positif, pasti ambience di ruangan speaking kita itu bakalan juga positif. Kalau misalnya kita senyum, senang, misalnya, hi, how are you, gitu kan dia pasti dari jutek langsung, gak mungkin dong, yeah, I'm good, fine, what about you, gak mungkin kan kayak gitu. Jadi langsung ngejawab, fine, thank you, how are you? Langsung kayak gitu kan, mau examinernya cewek, mau examinernya cowok gitu. Selalu berusaha kita yang mulai dengan nada yang positif gitu. Semuanya pada bilang ini ya, pada bilang terima kasih Bang. Oke, makasih sama-sama Miss Widi, katanya teman-teman bilang makasih nih Miss. Terus dari Anggi Wedo bilang, Miss Widi yang readingsoft.com nggak bisa kebuka, apa internetku yang bermasalah? Bisa, katanya Miss Widi. Oke. Ya udah gitu aja ya teman-teman, ini udah 1 menit menuju jam 3. Mohon jam berapa sih di Indonesia? Jam 12 ya? Gimana sih, bingung jadinya. Ya udah gitu aja. Gitu aja teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan, kesalahan dari aku, mohon maaf. Dan aku terima kasih banget sama Miss Widi yang sudah mau sisihkan waktunya untuk sharing sama kita. Dan semoga platform ini bermanfaat buat kalian semua. Terus ikutin aja sama video-video yang aku post, sama platform yang aku pakai buat sharing-sharing tambahan buat kalian. Dan jangan lupa berdoa ya, karena ini H-30, aku bakal counting down biar kalian panik. Jadi supaya alert bahwa udah 30 hari lagi, berapa hari lagi gitu. Jadi teman-teman harus bikin timeline kira-kira ini hari ini esai aku udah selesai, ini dokumen aku udah selesai tanggal segitu. Jadi H-7 dari tanggal 30 semua udah selesai dan langsung kirimkan, supaya jangan tanggal 30 baru kalian kirim, karena tuh kadang-kadang crash Oasis tuh karena banyak banget. Bayangin 5.000 pelamar di Indonesia waktu zaman aku, itu semua mau ngirim nggak mungkin dong, nggak kena crash kan, dan kalian nggak mau kan kalau misalnya bisa terlambat dan tidak diperhitungkan aplikasi. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat pertemuannya dan selamat sore. Terima kasih Mbak Anggi. Ya,
Dadah semuanya. Ya, makasih banyak. Lagi. Ya, Bye. bye-bye. Kak. Ya.